Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi meluangkan waktu untuk datang pada acara Deklarasi Aliansi LSM se-Kabupaten Lamongan. Pertama, marilah kita panjat puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang setengah sore ini ya, kita dapat menghadiri acara Deklarasi Aliansi LSM se-Kabupaten Lamongan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan memberikan kita hidayah, yaitu Inul Islam. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu acara inti rapat pembentukan LSM, yang ketiga acara santai, dan keempat acara penutup. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan. Oh, pembukaan dulu ya Pak ya. Pembukaan. Yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Miftah Zaini selaku Pemramakarsa Pembentukan Aliansi LSM se-Kabupaten Lamongan sekaligus Ketua LSM Jerat. Monggo Pak, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum dibuka, tak buka dulu ya. Kita buka acara dengan membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. La hadiniyah lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Cak Nur Salim selaku senior kami LSM di Lamongan, Cak Afandi, Cak Muklas, dan semuanya yang hadir, rekan-rekan ketua LSM dan jajaran pengurus LSM insya Allah yang mewakili Kabupaten Lamongan. Pertama-tama kami panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul bermuajahah, insya Allah manfaat dan barokah. Yang kedua, sholawat serta salam insya Allah selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita di dalam antidulnya yaitu Adinul Islam. Rekan-rekan sekalian, aktivis senior dan yang masih junior yang hari ini bersama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi, bisa saling berjabat tangan, bisa saling cerita, dan banyak hal yang dibahas nantinya. Mudah-mudahan lewat forum silaturahmi pada sore hari ini yang kami gagas dan kami prakarsai, dan banyak saran-saran dari rekan-rekan ketua-ketua LSM baik yang baru ataupun yang senior, kami coba follow up pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang sudah sering bertemu di lapangan dan sering juga menemukan beberapa kasus, kontak-kontak kasus dan seterusnya, juga sering berdiskusi, alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila kita punya satu rumah besar, yaitu Rumah Aliansi LSM Kabupaten Lamongan. Ini sudah menjadi harapan kami, cita-cita kami, sehingga nanti kita bisa berbagi ilmu, berbagi segala macam yang insya Allah akan bermanfaat besar untuk Lamongan. Kalau bukan kita mulai hari ini, kapan kita akan mulai? Daripada terlambat, lebih baik hari ini kita mulai. Itu yang pertama dari harapan dan gagasan kami. Yang kedua, banyak sekali harapan dari rekan-rekan terkait perhatian yang mungkin dianggap kurang dari pemerintahan Kabupaten Lamongan ya. Yang kami lihat seperti uang pembinaan yang selama ini tidak berkutat, tidak beranjak naik. Dari tahun 2010 kami rasakan sampai dengan 2021 hanya di kisaran 4.450.000 per tahun. Itu tidak semua LSM, hanya 20 LSM. Artinya perhatiannya cukup rendah. Dan ini nanti menjadi konteks kami supaya kedepannya tidak serendah itu dan dianggap rendah sekali.
Dan menurut Cak Nur Salim kemarin ngobrol dengan saya, itu bukan uang pembinaan tapi uang penghinaan, gitu Cak ya. Jadi hal-hal yang sentimen-sentimen kecil seperti itu nanti akan kita bahas kedepannya, biar ada perhatian lebih lah kepada kami, kepada kita para aktivis yang insya Allah selalu berusaha mengawal dan menjaga bagaimana birokrasi dan semuanya ini berjalan dengan baik, dengan arah dan tujuan yang benar, dan bisa mewakili masyarakat. Kita menjadi aspirator yang baik nanti ya ke depan untuk masyarakat Lamongan pada khususnya. Harapan-harapan itu yang muncul ke permukaan dan coba kami follow up lewat kegiatan pada siang hari ini, yaitu insya Allah nanti kita akan deklarasi bersama, kecil-kecilan lah, deklarasi kecil-kecilan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan bisa mewadahi semua rekan-rekan aktivis yang cukup banyak di Lamongan. Ada sekitar 460-an LSM, 460 LSM yang terdaftar di Kesbangpol insya Allah. Ini kalau tidak segera kita satukan, kita samakan langkah gerak, maka marwah kita tidak bisa terjaga. Kita dianggap pinggiran dan dianggap golek-golek. Gitu. Kalau nanti kita jadi satu, kita punya kekuatan, kita insya Allah akan diperhatikan dan kita bisa berekspresi lebih, ya, bisa bersumbangsi lebih untuk Lamongan dan seterusnya. Saya kira sedikit dari saya itu, nanti kita sambung lewat diskusi setelah pembentukan. Saya pikir sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Miftah. Yang kedua, sambutan dari Bapak Nur Salim dari Jamal. Monggo Pak. Kula berdiri mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Miftah, Ketua LSM Jerat. Saya sudah dengar lama ceritanya, tapi baru tahu orangnya itu kemarin dan sekarang. Jadi teman-teman yang lain selain Jerat, ada teman LKPK, teman Mas Muklas dan lain-lain yang saya belum kenal satu persatu, mohon maaf. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan sedaya saged diparingi kempal, kerantan sehat walafiat. Mugi-mugi ada manfaat, ada barokah pertemuan ini. Saya dengar Mas Miftah tadi bahasa Arabnya kok fasih, ini minimal gak teko pondok pesantren atau tahu ngaji lah. Ini. Sebelahnya Mbak Indah, ini dulu kecil sekarang besar, dan teman-teman yang lain. Saya bangga, saya gembira ada teman-teman mau berkumpul dalam aliansi deklarasi LSM ini. Semoga ini bisa memicu semangat kita bersama gitu untuk membangun kejayaan Lamongan. Jare Pak aja sangat kejayaan Lamongan, dan kita harus berbagi tugas gitu. Kita harus berbagi tugas. Teman-teman di LSM ini harus, yang pertama harus punya spesifikasi. Kita tidak bisa nangani semuanya, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Tidak mungkin, sehebat-hebat kita tidak mungkin gitu. Maka mau tidak mau kita harus memilih spesifikasi itu. Kita ini ahli di bidang apa? Kalau kesehatan, kita akan melakukan kontrol bidang kesehatan, kita melakukan inovasi, pemberdayaan, dan seterusnya di bidang kesehatan. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Kenapa? Karena ke depan orang melihat itu spesifikasinya. Contoh, misalnya kontras itu hanya bicara tentang kekerasan dan orang hilang. ICW bicara tentang korupsi dan transparansi dan seterusnya. Jadi kita harus punya spesifikasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman LSM harus berbasis komunitas. Berbasis komunitas itu punya wadah pemberdayaan, kelompok masyarakat pemberdayaan. Tanpa itu kita tidak dihitung sama orang. Gitu.
argumennya bagus, timnya bagus, jaringannya bagus, tapi kita tidak punya basis komunitas yang memang menjadi ikon kita. Kalau Anda memang di bergerak pertanian, ada kelompok tani apa yang menjadi basis kita, dan itu yang harus kita dampingi. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa bergerak, karena memang basisnya LSM itu di masyarakat. Kalau ada nggak punya basis itu berarti apa? Nggak mincak lemah itu apa? Ngayang, gentayangan, kayak gendruwo gitu. Jadi kita harus basis itu. Yang ketiga, teman-teman harus mau ndak mau, karena kita dunia advokasi, dunia apa itu social engineering macam-macam, harus berbekal regulasi. Ini yang pokok, harus punya kemampuan tentang undang-undang atau hukum. Tanpa itu kita diguyu, karena semua kebijakan negara atau pemerintah daerah selalu berlindung di balik hukum. Coba sampean angkat satu tema, mesti loh Pak, aturannya begini Pak, undang-undangnya begini, SE Mendagrinya begini, surat keputusannya begini, perpresnya begini, itu akan terus. Maka kita harus punya basis regulasi atau punya kemampuan di bidang hukum. Jadi LSM di bidang apapun saja harus punya kuat secara hukum. Tanpa itu diguyu oleh pengambil kebijakan. Karena para pengambil kebijakan itu alatnya cuma hukum atau undang-undang. Nah, ini harus kita seriusi. Yang keempat, ini lucu. Semua komponen, semua stakeholder itu rebutannya cuma satu, APBD. Dadi masya jenenge apa, organnya LSM-nya jenenge apa, kelompok masyarakatnya jenenge apa, partainya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini rebutan kita cuma anggaran pemerintah. Kalau di Lamongan namanya APBD. Nah, lucunya APBD kita kan cuma 3 triliun. Yang itu 70% habis untuk PNS. Gitu. Sampai tinggal bisa kira-kira sisanya berapa itu. Didum 1.500.000 orang. Gitu. Jadi nggak mungkin kita berebut itu tanpa tahu seluk-beluknya. Nah, saya kenapa kok bilang kecil? Contoh saja, saya pernah menghitung pasar ikan di Lamongan, pasar ikan tahu. Itu omsetnya setahun 5 triliun. Nah, APBD cuma 3 triliun, yang dikurangi 1,7 gaji PNS tinggal 1,3. 1,3 nanti PNS masih ngambil insentif, dana lembur apa-apa, sekali 1M lah habis. 1M dipek dewan piro, dipek macam-macam. Tinggal berapa? Gitu. Saya dengan teman-teman ini sejak tahun 2000 ngawal APBD itu baru 200 juta. Tahun 2000. Sekarang sudah 3 triliun. Sehingga tahu seluk-beluk tentang anggaran, bagaimana cara membaca anggaran, bagaimana cara penelusurannya, bagaimana cara men-trackingnya, gitu. Tracking itu penelusurannya, bagaimana bisa membongkar kotak-kotak hitam di anggaran itu, modusnya apa, kebiasaannya bagaimana, gitu. Dan yang ini yang perlu jenengan tahu bahwa kalau sudah menguasai semua keilmuan itu, satu yang Mas Pandi ini sering kita jadikan patokan, kita harus tahu sosiologi, antropologi para pengambil kebijakan. Itu. Kenapa? Karena dinas A dengan dinas B itu antropologinya beda. Nah, ini karena Mas Pandi sekolahnya, kuliahnya bidang itu, jadi dia memang kita panjer kita gitu. Karena kepala dinas ini beda dengan kepala dinas ini. Sehingga senengane wedokan, sehingga senengane duit, sehingga senengane macam-macam gitu. Jadi cara kita masuk juga harus beda. Iki gak seneng ngopi, iki senengane kelesetan dan seterusnya. Itu namanya sosiologi antropologi setiap pengambil kebijakan. Itu. Walaupun kita paham undang-undang, walaupun kita paham basis, kita punya basis, tapi kalau nggak bisa menguasai antropologi, sosiologi, karakteristik masing-masing OPD atau dinas,
kita nggak bisa efektif. Itu. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, deklarasi ini memang macam-macam. Ada yang dibentuk karena satu tujuan. Jadi misalnya kita bersepakat ngomong anggaran, berarti kan satu bidang. Atau memang kita beraneka macam. Aku bidang kesehatan Pak, jenengan bidang pertanian, ini bidang dan kita berkumpul bersama. Saya nggak tahu nanti di forum ini apakah dengan latar belakang yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan atau memang satu frame tujuannya sama dan yang dikejar targetnya juga sama sehingga kita berkumpul. Itu masalah teknis nanti. Saya kira sekian, kalau banyak-banyak ngomong dikira senior teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembentukan kita sharing dulu, mungkin 15 menit. Saya minta masukan pendapat dari rekan-rekan yang insya Allah punya saran terkait kedepannya bagaimana nanti aliansi dan harapannya seperti apa. Kita mulai dari Mas Mukhlas, monggo, LSM Brandal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saran saya, kita kan sebagai LSM, sebagai kontrol di masyarakat juga, kita harus balance gitu loh. Jadi apa yang di masyarakat, yang dirasakan di masyarakat dan apa yang dirasakan di atas. Bukan hanya kita ke atas, bukan kita ke bawah. Kalau menurut kita seperti itu. Karena kita dilahirkan dari kontrol gitu. Jadi menurut saya kita harus itu memperjuangkan itu garis-garis yang ada di desa. Dan kita boleh mengkritik tapi harus mempunyai masukan. Kita boleh menolak tapi harus mempunyai asumsi. Kita boleh katakanlah demo besar-besaran tapi kita harus mempunyai solusi. Katakanlah kita tidak sepakat dengan adanya pemerintah, tapi solusinya apa? Kita harus punya. Contoh yang ada di pertanian seperti ini, kajiannya seperti apa? Setelah itu permintaan dari pemerintah itu seperti apa, dari petani seperti apa. Insya Allah ada solusinya masing-masing, bukan kita kebiauya dan bukan dimiliki oleh salah satu lembaga aja gitu loh. Kalau menurut saya, ayolah kita bareng-bareng sharing tentang katakanlah salah satu apa yang penting semuanya punya solusi dan punya pandangan ke depan. Ya gitu aja cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman aktivis se-Kabupaten Lamongan yang berkumpul pada siang hari ini yang sangat saya hormati. Dalam kesempatan ini sungguh sangat kita tunggu bagaimana teman-teman dari LSM sebagai kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat bisa punya wadah dalam suatu aliansi yang insya Allah nanti harapan kami bisa menjadi suatu wadah yang bisa mandiri. Artinya sebagai lembaga kontrol sosial tentu kita mengharap agar adanya aliansi LSM se-Kabupaten Lamongan ini kita bisa mengupayakan bagaimana kita bisa memaksimalkan kontrol terhadap program-program pemerintah. Harapan kami ke depan untuk uang pembinaan biar ada peningkatan, biar lembaga-lembaga yang menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat ini kedepannya bisa lebih maksimal. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, Dinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari LSM Lira, kami sangat berharap dengan adanya deklarasi
aliansi se-Kabupaten Lamongan ini nantinya bisa mengarahkan teman-teman khususnya lembaga LSM yang ada di Kabupaten Lamongan ini dalam rangka membantu untuk bersinergi dengan pemerintahan dalam mengawasi APBN dan APBD yang ada di Kabupaten Lamongan. Harapan saya ke depannya, karena organisasi ini melibatkan banyak sekali unsur dari teman-teman LSM, tentu saja berdasarkan pengalaman jangan sampai ada dusta di antara kita. Itu yang paling penting saya kira, karena apapun itu kalau sudah menyangkut masalah perkumpulan yang melibatkan orang banyak, itu jelas di situ sumber permasalahannya. Kita bisa solid atau tidak itu nanti tergantung nanti siapa yang ditunjuk ketua dan bisa mengarahkan aliansi ini dengan baik. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Dewi Rohana dari Amukti Palapa Nusantara. Jadi di sini tadi sudah ada dari berbagai macam LSM yang penekanannya ada yang dari desa, ada yang pertanian, dan kami dari seni dan budaya. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan baik. Dengan adanya aliansi LSM ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengucapkan terima kasih dengan adanya hari ini pembentukan deklarasi aliansi LSM se-Kabupaten Lamongan. Akan tetapi saya sedikit memberikan masukan terkait semua anggota LSM yang berkumpul di sini, karena dalam menangani segala hal atau kasus itu masih diperlukan pembekalan dari hukum, Bapak, agar supaya nanti bila mana ada pengaduan dari masyarakat, minimal di salah satu aliansi LSM mempunyai biro hukum atau ahli hukum. Maka dari itu saya minta setiap bulan atau 2 bulan dikumpulkan dan diberi bekal dan dicarikan seseorang yang ahli hukum. Dan yang kedua, saya meminta kekompakan semua LSM. Kekompakan itu adalah merupakan suatu keberhasilan dalam menangani segala hal kasus yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan pengaduan di setiap aliansi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya ada di lapangan selalu mendengar, mohon maaf sekali tadi, teman-teman kita itu seringkali saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi merasa dirinya ini paling kompeten di bidangnya, ada yang merasa dirinya atau LSM-nya itu paling punya jaringan kuat dan lain sebagainya. Ini mohon dengan terbentuknya aliansi ini bisa menghapus sekat-sekat seperti ini. Kemudian kedua, kita harus perlu satu yang namanya kesamaan pandangan dalam setiap menghadapi isu-isu atau kasus-kasus yang berkembang. Jadi tidak satu contoh, misalnya ada satu persoalan besar ditangani oleh salah satu LSM dari kita, mungkin kita tidak perlu saling berebut. Kita harus bersatu padu bagaimana mengawal ini secara bersama-sama sampai kemudian finish seperti yang kita harapkan. Nah, mungkin dengan aliansi yang ini, terbentuknya aliansi LSM Lamongan ini bisa menampilkan pemikiran-pemikiran yang baru dan langkah-langkah yang betul-betul, ya ayolah ini dulu lah, ngempet dulu lah, supaya bagaimana ke depan itu target kita itu
biar lebih diperhitungkan dalam menyoroti, mendampingi setiap persoalan-persoalan yang ada. Jadi sementara ini Mas Miftah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti saya bisa banyak belajar dari teman-teman yang sudah sangat senior ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan organisasinya, Ketua Bapak Miftah dari LSM Jerat, Sekretaris Bapak Nur Salim, Bendahara Ibu Indah, Bidang Hukum, Advokasi Ali Sadikin, Bapak Supardi, Bapak Busro, dan Bapak Saryono, Bapak Sukawan Edi, terus Humas, Bapak Pandi, Sucipto, dan Lutfi. Dari Sosial Budaya, Ibu Rohana dan Ibu Ida. Dari investigasi, ini tadi Bapak Ketua ngomong dengan usulan anggota, semua LSM wajib masuk di kepengurusan investigasi. Ya, sementara yang ada di sini yang masuk Bapak Slamet, Bapak Saiful, Bapak Tolib, Bapak Solikan, Bapak Ilham, Danu, Ilung ya Pak ini? Ilung dari ya, Ilung dari APN, Joni dari LPKPK, Bapak Kodir dari Lira, yang terakhir Bapak Koko. Dari Ganas Mas siapa? Voice ya. Ya. Mungkin nanti untuk usulan yang investigasi nama bisa menyusul ya. Dari pemberdayaan ya Bapak Mukhlas, Woyali, saya sendiri Ibu Titi. Untuk koordinatornya Ibu Mega dan Imam Wahyudi. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah setuju? Masuk.